Pembinaan Kesejahteraan Keluarga PKK sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar Home Economic di Bogor pada tahun 1957 dengan menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga yang ditetapkan sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga. Gerakan PKK di masyarakat berawal dari kepedulian istri Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967, yakni Ibu Isriati Munadi. Setelah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar. Pada awalnya, program PKK adalah 10 segi pokok PKK. Dari keberhasilan Jawa Tengah, maka Presiden Republik Indonesia menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Pada tahun 1978, melalui Lokakarya Pembudayaan PKK di Jawa Tengah, disepakati 10 segi pokok PKK menjadi 10 program pokok PKK. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, maka keluarga perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Pemberian bekal tersebut dilaksanakan antara lain melalui gerakan PKK yang keberadaannya tersebar di seluruh Indonesia. Visi PKK, yakni terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Sementara misi PKK yang pertama, meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan jalan menghayati dan mengamalkan Pancasila, serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hak asasi manusia, demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan dan kegotong royongan, serta pembentukan watak bangsa yang mantap dan seimbang. Kedua, meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pendapatan keluarga. Tiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui halaman asri teratur indah dan nyaman atau hatinya PKK, sandang, dan penataan perumahan sehat. Yang keempat, meningkatkan derajat kesehatan fisik dan mental, kelestarian lingkungan hidup, serta membiasakan hidup berencana untuk kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga. Kelima, meningkatkan pengelolaan gerakan PKK, baik kegiatan, pengorganisasian, maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Sementara tujuan gerakan PKK adalah gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara kegiatan-kegiatan PKK yang menonjol sepanjang tahun 2008 dan 2009 antara lain, kegiatan Jambore PKK dilaksanakan di lapangan bola Sungai 6 Sabtu tanggal 19 sampai dengan 20 Januari 2008. Dr. Anda Dewi Kumalasari, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan, mengatakan kegiatan Jambore PKK ini dapat menjalin hubungan sosial dan silaturahmi di antara para anggota. Perkemahan tersebut dapat bernilai ibadah dan menambah ilmu serta pengalaman sebagai kader PKK guna menjadi potensi insani bagi diri masing-masing yang siap bekerja tanpa pamrih. Kegiatan seminar sehari dilaksanakan di Wisma Karya Antam Kijang pada hari Rabu 30 April 2008 dengan topik menjadi orang tua yang cerdas. Dr. Anda Dewi Kumalasari, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan, mengatakan orang tua cerdas adalah orang tua yang selalu menjaga, membimbing, dan mampu menyediakan waktu untuk anak, sehingga anak tidak akan pernah merasa bahwa dirinya ditinggalkan dan diabaikan. Walaupun orang tuanya sibuk atau secara fisik orang tua berada di tempat yang jauh darinya, namun anak tersebut akan selalu merasa bahwa orang tuanya selalu berada di dekatnya dan bersedia mendengarkan curahan hatinya. Kegiatan Puncak Hari Lansia diadakan di Rumah Bahagia Bintan, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang pada tanggal 28 Mei 2009. Acara dibuka oleh Dr. Anda Dewi Kumalasari, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan, dan mengatakan lansia bukan berarti menjadi tidak berguna, karena perannya telah digantikan oleh generasi penerus, namun justru sangat dibutuhkan keberadaannya, karena pengalaman-pengalamannya perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Zaman boleh saja berubah,
kondisi boleh jadi tidak sama. Namun, nilai-nilai luhur harus tetap dijaga dan dilestarikan. Usia lanjut bukan berarti menjadi loyo dan pikun, tetapi lanjut usia harus tetap sehat, produktif, dan tidak pikun. Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera P2WKSS dilaksanakan di Kampung Banjar, Kecamatan Gunung Kijang pada tanggal 3 Juli 2009. Dr. Anda Dewi Kumalasari, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan mengatakan, program P2WKSS ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya karena ini merupakan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk memiliki dan merasakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Oleh karenanya, Dr. Anda Dewi Kumalasari berharap pada pelaksanaannya seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan terlibat secara langsung dalam membantu program pemerintah tersebut, sehingga hasil-hasil pembangunannya dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan Pekan Olahraga PKK Kabupaten Bintan tahun 2008 yang dilaksanakan di lapangan Antam Kijang pada tanggal 23 November 2008. Kegiatan Pekan Olahraga ini patut didukung dan dijadikan ajang komunikasi, bertukar pikiran, dan menambah wawasan. PKK Kabupaten Bintan harus terus bangkit dan mampu menjadi organisasi ujung tombak dari pemerintah dalam membangun masyarakat. Kegiatan gerakan tanam pohon dilaksanakan di Pondok Pesantren Madani Curug Ijuk, Kecamatan Tuapaya pada tanggal 1 Desember 2009. Tujuan dari gerakan ini untuk mendorong masyarakat dan peran serta perempuan selaku ibu agar menjadi contoh generasi muda dalam melestarikan lingkungan dan menciptakan kehidupan yang nyaman di masa depan. Kegiatan Hari Kesatuan Gerakan PKK ke-36 tahun 2009 dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Gunung Kijang pada tanggal 12 Januari 2009. Kegiatan memperingati Hari Kesatuan Gerakan PKK bagi kaum ibu bukan hanya untuk lomba keterampilan, tapi ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan selama ini terus berupaya meningkatkan peran terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang pendidikan anak, kesehatan, agama, sampai mengenai peningkatan ekonomi rumah tangga. Bupati Bintan Ansar Ahmad selaku Dewan Penyantun Gerak PKK menyampaikan, sejak 1972 sampai saat ini, peran PKK sangat dibutuhkan. Semangat dan kepedulian gerakan PKK dibutuhkan masyarakat. Gerakan PKK merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah. Kedepan, peran PKK mesti dapat ditingkatkan lagi. Pemerintah tetap memberikan dorongan dan dukungan untuk hal positif, terutama fungsi sebagai pendorong program pembangunan daerah. Kegiatan peringatan Hari Lansia tahun 2009 dilaksanakan di Hall Nirwana Lagoy pada tanggal 25 Mei 2009. Sebagai salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan maupun lingkungan lansia atau lanjut usia, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan memberikan perhatian khusus, terutama dalam pelayanan kesehatan. Secara bersama-sama melaksanakan peringatan Hari Lanjut Usia tahun 2009. Sebagai pembuka acara tersebut, para lansia dihibur dengan artis tiga zaman. Titik Puspa menghibur ratusan warga lanjut usia lansia Bintan di Resort Center Nirwana Gardens Lagoy. Keberhasilan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan. Pembinaan Dasawisma terus ditingkatkan, sehingga pemerintah daerah memberi kepercayaan kepada Tim Penggerak PKK untuk ikut serta dalam survei dan seleksi rumah tak layak huni melalui Dasawismanya. Kepedulian Tim Penggerak PKK terhadap lansia telah berdampak sehingga didirikannya rumah bahagia di Kabupaten Bintan yang akan menampung para lansia yang terlantar dari keluarga yang tidak mampu.
Kepedulian tim penggerak PKK Kabupaten Bintan terhadap kesehatan telah mengantar Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan mendapat penghargaan Kesatria Bakti Husada Arutala oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian yang tinggi di bidang kesehatan, Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadilah Supari, SPCP, menyerahkan penghargaan kepada Dr. Anda Dewi Kumalasari Ansar bertepatan dengan acara puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional tanggal 15 Desember 2006 di Malang, Jawa Timur. Bimbingan terhadap kube khususnya kerang-kerangan, pengrajin bambu, pengrajin dodol, dan sirup rosella telah mendapatkan perhatian dari Departemen Perindustrian Republik Indonesia dengan dikirimkannya pelatih yang bersumber dana dari APBN ke kube pengrajin bambu. Di samping itu, pameran kube tingkat nasional sirup rosella telah mengantar Kabupaten Bintan mendapat juara kedua. Bimbingan terhadap kelompok usaha bersama kube, khususnya pembuat sirup rosella, dodol, dahlia, bimbingan terhadap pengrajin kerang-kerangan, lidi, dan bimbingan pengrajin tenun, sehingga Ketua Tim Penggerak PKK mendapat nominasi penerima upah Karti tingkat nasional.